Bismillah bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sabahal khair. Sabahul nur. Kaifa ahwalukunna? Alhamdulillah. Walidzalik awalan haya nashkurullah ta'ala azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta nastati'a biha al-hudur li ta'allum fi hadzal makanil mubarak. Alhamdulillah rabbil alamin. Marratan saniyatan haya nuballighus salata wassalama ala habibina wa syafi'ina wa rasulillah sayyidina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi alladzi hamalana minaz zulumati ilan nur. Sabahal khair. Sabahul nur. Kaifa ahwalukunna? Jadi alhamdulillah minggu lalu kita sudah membahas tentang rukun-rukun salat. Rukun-rukun salat yang sudah dibahas ada 13. Nah, jadi pada kesempatan ini kita akan mempraktikkannya. Mungkin ada kelihatan yang belum pas, supaya hari ini tujuan daripada pembelajaran kita semuanya sudah tata cara sholatnya sudah sempurna. Namun sebelum itu perhatikanlah, simaklah, saya akan menceritakan sebuah kisah tentang Umar bin Khattab. Nah, nanti dari kisah ini siapa yang akan memberikan komentar apa pelajaran yang bisa kita ambil? Terlebih dahulu, Umar bin Khattab siapa tahu? Khalifah keberapa? Kedua. Khalifah Umar bin Khattab. Suatu ketika, Umar bin Khattab ini terkenal dengan seorang sahabat yang sangat zuhud, ahli ibadah, meninggalkan perkara dunia yang sia-sia. Suatu ketika Umar bin Khattab berada di kebun kurmanya. Umar bin Khattab berada di kebun. Kemudian beliau di siang hari ketiduran. Umar bin Khattab ketiduran, bangun-bangun. Umar bin Khattab tidak dapat melaksanakan jamaah sholat asar. Umar bin Khattab marah sama dirinya. Gara-gara tidur di kebun kurmanya, ia ketinggalan tidak dapat sholat berjamaah. Padahal dia dapat sholat di awal waktu, masih belum terlambat. Namun karena kesal dengan dirinya yang ketiduran di kebun kurmanya, tidak dapat sholat berjamaah, akhirnya Umar bin Khattab menjual kebun kurmanya. Dijual. Kemudian hasil penjualannya diberikan ke Baitul Mal. Bukan dirinya yang ambil, diserah ke Baitul Mal, milik negara, kalau bahasa sekarang. Nah, jadi ini sebuah kisah yang sangat pendek, cerita yang pendek. Kira-kira dari kisah pendek ini apa yang bisa kita ambil pelajaran? Ayo. Ulang, Mas Muki Nur Aini. Apa kisah yang bisa diambil? Hikmah yang atau pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah untuk mengajari kita untuk terus berusaha salat tepat waktu. Nur Aini dapat mengemukakan komentarnya atau hasil pengamatan dari sebuah kisah, bahwasannya kita harus selalu berusaha untuk sholat di awal. Siapa lagi? Mas Muki. Urwatun Jalilah. Ayo. Gimana? Pentingnya menjaga sholat berjamaah. Kita harus senantiasa. Menurut Urwatil Jalilah. Ya. Menurut Urwatil Jalilah, bahwasannya dari kisah itu kita dapat memetik pelajaran. Kita harus senantiasa berusaha sholat di awal waktu. Betul. Kayaknya masih banyak yang komentar, tapi kita cukupkan saja ya dulu.
supaya waktunya cukup nanti untuk praktek. Nah, betul. Jadi dari kisah itu paling kurang 2 pelajaran, padahal banyak, tapi paling kurang 2 pelajaran penting. Senantiasa berusaha untuk menjaga sholat di awal, dan senantiasa berusaha untuk sholat berjamaah dan cinta terhadap sholat berjamaah karena saking besar pahalanya. Sekarang untuk lebih mengenal dan paham terhadap materi sebelumnya yang sudah kita pelajari, kita akan mempraktikkannya, tapi karena tempat kita tidak cukup, jadi cukup 3 saja yang mewakili. Sebelum itu saya bertanya, adakah teman-teman yang tidak masuk? Nah, siapa? Artika. Kenapa dia? Izin. Maulid kah? Nah, terus siapa lagi? Nah, kenapa? Izin. Ya. Yang lainnya dalam keadaan sehat walafiat ya. Siap. Nah, sekarang kita akan praktek sholat. Nanti temennya boleh berkomentar terhadap sholat temennya. Kalau ada yang kurang, oh ini kurangnya, ini kurangnya. Nanti saya juga akan melengkapi ya. Jadi jangan takut belajar, jangan takut berkomentar. Selama kita masih belajar, tidak apa-apa salah ya. Oke, siapa yang ditunjuk? Ayo. Nur Aini. Tadi ayo Nur Aini, maju. Ini sudah disiapkan tempat. Ya, langsung terus. Dwi. Dwi, maju. Jalila. Kita praktik sholat yang pendek aja ya, sholat subuh. Sholatnya kayak kilat. Ada sholatnya kayak kilat? Waduh. Jangan sampai tumak ninahnya kelewatan ya. Wajib tumak ninah itu rukun sholat. Kan sudah dibahas. Usalli farda subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Saya salat subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allah akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allah. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar.
سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك لا يذل من ولايت ولا يعز من هديت تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وآفني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم اللهم إني عليكم uzbika min syahwati wan nar. Nah, bagaimana? Apakah ada yang mau komentar? Misalnya ini kurangnya atau mau memberikan masukan? Bagaimana? Komentar? Ya? Sudah? Sempurna? Nah, kata teman-temannya bagus. Ada yang mengatakan sempurna. Nah, jadi alhamdulillah sholatnya rukunnya sudah lengkap. Cuma ada sunnahnya yang masih ditinggalkan. Kan sayang. Dengan kita mengerjakan sunnah-sunnah sholat, maka sholat kita semakin baik, semakin besar pahalanya. Apa sunnah sholat tadi yang tidak dikerjakan yang biasanya? Dulu. Nah, sebelum baca Fatihah disunahkan kita baca ta'awuz. Jadi setelah kabirah wa ana minal muslimin, langsung a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi sebelum bismillah, sebelum Fatihah itu disunahkan kita membaca itu ya, ingat-ingat ya. Ini jangan ditinggalkan, kasihan, sayang. Pahala sholat kita jadi tambah besar. Jangan lupa baca ta'awuz tadi itu ya. Sebelum baca apa? Fatihah. Itu saja, tapi kalau membaca ayat tidak disunahkan kita baca ta'awuz. Kayak tadi langsung benar sudah bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad sampai seterusnya. Nah. Terus ketika apa? Ruku. Nah, benar disunahkan kita angkat Allahu Akbar. Nah, sunnah. Terus Sami Allahu liman hamidah. Sebelum kita kunut, disunahkan kita juga membaca apa memang bacaannya ketika i'tidal. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardh wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Langsung angkat tangan. Apa? Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Seterusnya. Tapi di kunutnya tadi ada keliru salawatnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jangan wasallim ya. Kan kita belajar nahwu dan shorof. Kalau wasallim itu fi'il amr, sedangkan awalnya wasallallahu shalla itu fi'il wasallallahu. Nanti akhirnya juga fi'il madhi. Wasallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sholat awalnya fi'il madhi, maka akhirnya juga salama fi'il madhi. Kalau awalnya wasallillah wasalli misalnya, nah maka nanti akhirnya wasallim. Nah, gitu ya. Allahu akbar.
terus sujud. Nah, sudah benar, sudah semua. Adakah yang tadi yang mendahului tangan ketika sujud? Ada. Nah, jadi kebanyakan ulama kita khususnya Syafi'i memang ada dua sumber, ada dua hadis, tapi kebanyakan ketika sujud itu mendahului lutut dulu. Nah, baru tangan, kening, terus hidung. Jangan sampai sujud hidung dulu. Ya. Ya. Nah, jadi walaupun tangan duluan tetap sah. Namun kita ikuti kebanyakan pendapat yang mengatakan lutut. Nah, itu ya. Kemudian ketika bangun dari sujud untuk rakaat kedua, jangan lupa sunat salat duduk istirahat, kan? Apa? Allahu Akbar. Nah, duduk. Disunahkan duduk istirahat ya. Nah, tadi saya lihat sudah ya, diamalkan. Kemudian ya kembali kayak semula. Nah, itu saja ya. Nah, jadi alhamdulillah rukun-rukunnya sudah bagus, tinggal sunahnya disempurnakan lagi supaya lebih besar pahala sholatnya. Nah, itu inti pembelajaran kita sekarang, supaya semuanya dapat mempraktikkan sholat dengan baik dan benar. Rukun-rukunnya tidak ada ketinggalan, karena tidak sah kalau tidak sempurna rukun. Sunnah-sunnahnya juga disempurnakan supaya lebih besar pahala sholatnya. Nah, jadi semuanya hafal. As-sholatu ima, artinya sholat itu adalah tiang agama. Kalau bangunan ini tanpa tiang, roboh kan. Kemudian Rasulullah juga bersabda, as-sholatu miftahu kulli khair. Sholat itu pembuka tiap-tiap kebaikan. Nah, kemudian apa kata Umar bin Khattab? Sholat itu ibarat kepala dalam jasad kita ini. Coba bayangkan, kalau jasad kita ini tidak ada kepala, hidup atau enggak? Hidup? Enggak. Atau mungkin ada? Nah, jangan-jangan hantu. Jadi ini kata Umar, sholat itu kedudukannya dalam agama seperti kepala dalam badan kita. Jadi kalau tidak sholat, bagaimana mau hidup agama kita? Nah, jadi tidak sempurna. Terus apa sabda Rasulullah SAW? Siapa yang menjaga sholat di awal waktu, maka sholatnya itu naik. Kemudian bagi sholatnya itu ada cahaya sampai ke arsy, kemudian beristighfar sampai hari kiamat untuk yang melakukan sholat itu. Kemudian sholat itu berkata, ya Allah, apa katanya sholat itu? Ya Allah, jagalah dia sebagaimana dia menjagaku. Tuh kata sholat. Kalau kita jaga sholat itu baik-baik, menjaga sholat di awal, nah seperti kisah tadi Umar bin Khattab. Nah, jadi di samping sempurna sholatnya, jangan lupa jaga sebaik-baiknya, jangan ditunda sampai akhir waktu. Semuanya hafal, apa bunyi ayatnya? Fawailul lil musallin alladzina hum celakalah bagi orang yang sholat, yaitu yang melalaikan. Apa maksudnya melalaikan? Sampai akhir atau sampai keluar waktunya. Nah, jadi jangan ada yang melalaikan sholat. Usahakan sholat awal waktu, terlebih berjamaah. Kemudian ya jaga baik-baik sholatnya. Insya Allah sholat baik, yang lain-lain ikut baik. Sholat baik, kita terhindar perbuatan keji dan sholat baik dan benar, insya Allah kita dituntun untuk mengerjakan perbuatan baik-baik lainnya. Mungkin ada yang kurang beres dalam diri kita, coba koreksi di sholatnya. Sholat ya. Nanti yang pertama kali akan dihisap sholat. Kemudian dijelaskan oleh ulama besar, guru dari guru kita, Syekh Muhammad Al-Mashad, Syekh Hasan Muhammad Al-Mashad. Beliau menyampaikan dalam kitabnya, katanya bahwasannya orang itu dapat bagian doa kalau sudah meninggal dunia, tapi bagi yang menjaga sholatnya. Jadi kan orang-orang berdoa kepada kita setelah kita meninggal dunia, itu nyampe kalau kita jaga sholat baik, karena sholat itu ibarat wadah
ibarat wadah yang menampung pahala-pahala yang lainnya. Kalau tidak ada sholat, bocor. Di mana mau menampung pahala-pahala yang lainnya? Karena sholat itu adalah pokok, kunci tiang daripada agama. Nah demikian, mudah-mudahan semuanya santriwati menjadi anak-anak yang soleha, menjadi anak-anak santriwati yang taat mengerjakan perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, dapat membahagiakan orang tuanya, dapat membuat orang tuanya menangis karena bahagia. Ya, karena suatu yang sangat istimewa kalau bisa membuat orang tua kita menangis karena ini anakku soleh sekali, anakku terharu, rajin sekali anakku. Kalau masalah ranking itu nomor belakang ranking. Yang utama adalah kita menjadi soleha. Demikian, mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dan masuk ke dalam tergolong hamba Allah yang bertakwa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.